Saya akan memberikan beberapa insight yang semoga itu bisa membantu teman-teman semua yang mungkin di sini sedang mencari makna. Milenial dan Gen Z itu kan sebetulnya sedang kebingungan, betul tidak? Kebingungan mencari makna hidup, selain kebingungan cari jodoh juga. Tapi mungkin saya akan membahas mengenai beberapa cara untuk bermetamorfosa dalam hidup. Jadi hidup itu selalu menyajikan kita kejutan-kejutan yang tidak terduga. Banyak sekali dinamikanya yang ternyata itu mengandung hikmah luar biasa. Dan hikmah itu baru bisa kita sadari setelah badai itu berlalu. Betul tidak? Jadi ketika terjadi kita bisanya mengeluh, ya Allah kenapa dikasih cobaan seberat ini. Seperti halnya ketika ayah saya meninggal tahun 2020. Beliau meninggal di bulan September. Pada saat itu saya masih muda, saya belum menikah, adik-adik saya masih kecil. Saya bertanya-tanya kepada Allah, apa maksud dari semua ini ya Allah? Dan pengetahuan saya ketika waktu itu dalam ilmu tasawuf yang saya pelajari bahwa tuntutan kita kepada Allah itu adalah berhusnudon. Husnudon billah. Tapi kok rasa-rasanya ini saya belum memahami sama sekali apa maksud dibalik semua ini. Tapi ternyata perlahan, tahun demi tahun, hari demi hari, bulan demi bulan yang terlewati, Allah membukakan hikmah yang luar biasa atas kehilangan. Karena sejatinya kehilangan adalah untuk menemukan sesuatu yang baru. Saya kira saya nggak bisa hidup kalau ayah saya nggak ada. Ternyata saya bisa hidup dan hidupnya signifikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hikmah-hikmah itu bisa kita pelajari setelah badainya berlalu. Mungkin ketika teman-teman di sini sedang ditimpa kepedihan yang luar biasa, bisa terus diingat bahwa malam yang sangat pekat, disitulah cahaya akan berpendar sangat terang. Jadi ketika ada kesedihan yang luar biasa, nanti akan diganti dengan kebahagiaan yang luar biasa pula. Maka jangan khawatir di penghujung tahun ini, jangan galau ya. Bagi yang ditinggalin atau ditinggal nikah, yang jagain jodoh orang, yang belum jelas, atau yang mendapatkan kegagalan dalam hidup, dalam karir, dalam pendidikan, jangan khawatir. Nanti akan Allah gantikan dengan kebahagiaan yang berlipat ganda. Asar punya yang namanya prinsip satu untuk terus berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertanya-tanya boleh, tapi jangan menghentikan rasa sedih itu, jangan sampai menghentikan rasa husnudon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis qudsi dikatakan, hadis qudsi itu adalah hadis yang Allah langsung kepada Rasul. Tapi firman Allah yang diberikan kepada Rasul tapi tidak ada dalam Al-Qur'an. Itu namanya hadis qudsi. Ana inda dzanni abdi bi wa ana inda dzanni abdi bi, bahwa aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau kita berprasangka kepada Allah itu baik, Allah akan datangkan kebaikan kepada hidup kita. Tapi kalau kita berprasangkanya buruk, ya seperti itulah yang akan kita dapatkan. Kita berprasangka bahwa Allah itu maha dikdaya. Kita takut kepada Allah. Kita takut kepada Allah, kita merasa bahwa Allah itu akan menyiksa saya. Allah itu keras sekali karena hukumnya itu keras gitu. Dari situlah itulah yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kita ini memiliki husnudon yang baik, Allah itu Maha Rahman Rahim, bahkan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam menyebut nama Allah yang pertama kali sifat yang diucapkan adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Berarti saya ini nggak apa-apa loh berharap baik kepada Allah. Allah itu maha pengasih dan juga maha penyayang. Saya minta banyak tuh nggak apa-apa loh. Allah itu maha kaya. Nah dari situlah kelimpahan akan kita dapatkan. Makanya kalau dalam tasawuf itu ada istilah khauf dan roja. Itu harus seimbang. Khauf itu takut kepada Tuhan. Karena kita takut, kita harus taat. Melakukan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu karena kita khauf, kita takut. Tapi juga ada yang namanya roja, mengharapkan belas kasihan, mengharapkan rizki, mengharapkan ampunan, mengharapkan kebaikan. Itu juga harus kita miliki. Jadi hidup itu kita kepada Allah itu jangan hanya takut saja. Atau jangan hanya berharap saja.
Kalau kita berharap saja tanpa rasa takut, akhirnya kita merasa si paling berhak. Padahal misalkan kita naudzubillah tidak pernah melakukan kewajiban sholat 5 waktu, tidak pernah berpuasa, kemudian tidak saleh ritual, juga tidak saleh sosial, kepada orang lain suka menyakiti. Kemudian tiba-tiba ada percobaan, saya ini dicoba oleh Allah. Kalau katanya quotes yang pernah saya baca, kamu kok bisa percaya diri sekali dapat cobaan, belajar saja tidak pernah. Maka penting harus menyeimbangkan yang namanya khauf dan roja. Takut kepada Allah tapi juga berharap kepada Allah, itu harus seimbang. Makanya hidup itu tentang keseimbangan. Makanya kita ini adalah umat yang wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Hidup itu adalah tentang keseimbangan, bisa menyeimbangkan antara rasa takut kita kepada Tuhan dan pengharapan kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi hamba yang kafah. Karena kita tetap melakukan perintahnya, tapi kita juga merasa nyaman dengan melakukan perintah. Karena kita tahu, meskipun kita ini beribadah banyak salahnya, banyak kurangnya, tapi Allah itu maha pengampun dan juga maha penyayang. Bisa difahami ya? Kemudian yang selanjutnya, cara bermetamorfosa dalam hidup. Jadi bagaimana sih caranya bisa dari kepompong jadi kupu-kupu, itu caranya bagaimana? Mungkin saya bisa sedikit sepil nggih, semoga resep ini manjur untuk teman-teman semua. Yang pertama, kita harus mampu mengatur fokus dalam hidup. Fokus di sini harus selaras dengan tujuan penciptaan kita yang tadi sudah dipaparkan oleh Mas Rifkil bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah. Jenisnya ibadah itu banyak sekali, bukan hanya tentang ibadah ritual, tapi juga ada ibadah yang bersifat sosial. Kita menghilangkan batu di jalan supaya orang yang lewat setelah saya ini tidak tersandung. Itu nilainya ibadah. Tersenyum, idkhalus surur, itu juga termasuk afdalul a'mal. Membahagiakan orang lain juga afdal amal. Tapi bukan people pleaser ya. Membahagiakan semua orang. Jadi kita harus bisa mengukur kemampuan diri. Kira-kira saya ini membahagiakan orang lain bisanya sekadar apa. Ya saya lakukan sekadar yang saya bisa. Tidak memaksakan diri. Karena segala sesuatu dalam syariat itu harus dilakukan biqadril imkan, sesuai dengan kadar kemampuan, tidak memaksakan diri. Karena kita adalah umat yang wasatiyah, yang seimbang, yang tengah-tengah. Jadi berbuat baik pun, beribadah pun kita mengukur diri dulu, kira-kira saya sanggup tidak. Saya punya uang 100.000, saya sedekahkan semua, kira-kira tanggung jawab, kira-kira kebutuhan saya siapa yang menanggung? Kan begitu. Jadi harus seimbang. Nah kita ini punya tujuan hidup, mengatur fokus. Fokus tujuan hidup saya itu apa? Oh Allah bilang kalau saya ini diciptakan bukan tanpa tujuan. Tujuan saya diciptakan adalah untuk beribadah, berbuat baik. Oke, berarti fokus saya adalah untuk berbuat baik. Tapi bagaimana saya bisa memberikan manfaat dan kebaikan untuk orang lain ketika saya tidak memiliki apapun di dalam diri saya? Makanya saya harus fokus memperbaiki diri, fokus untuk mencari ilmu. Ketika saya sadar fokus saya ini adalah terhadap diri sendiri, maka kita akan membatasi distraksi, membatasi gangguan dari luar. Kalau belajar, ya saya betul-betul fokus dengan apa yang menjadi tanggung jawab saya untuk belajar. Distraksi-distraksi dari luar, orang-orang yang menawarkan hubungan tanpa status gitu. Atau misalkan seseorang yang bikin saya nyaman tapi tanpa tujuan, lah itu distraksi. Jadi saya harus fokus ini, tujuan saya apa. Karena apa? Karena kita diciptakan saja punya tujuan, masa hubungan gak ada tujuan. Itu fokus terhadap diri kita, terutama Gen Z, milenial. Belum saatnya teman-teman berpikir bagaimana ya nanti kalau kiamat datang itu kapan ya, tahun kapan ya kiamat datang. Atau gimana ya bangsa ini bisa maju, itu terlalu jauh untuk kita. Kita hari ini adalah untuk mengoptimalkan potensi yang kita miliki. Jangan berpikir nanti mau jadi apa, tapi maksimalkan potensi yang kita punya hari ini. Itu adalah kuncinya. Nanti akan terbuka sendiri. Kita akan mendapatkan hal-hal baik sesuai dengan apa yang kita upayakan dan apa yang kita yakini. Bisa difahami ya?
Jadi fokus terhadap diri kita sendiri. Batasi distraksi. Kalau kuliah, ngaji, batasi distraksi. Karena banyak orang yang tidak sampai tujuan sebab terlalu banyak distraksi yang mengganggu dia terhadap tujuan utama. Jadi harus punya disiplin diri terhadap apa yang kamu inginkan hari ini dan apa yang paling kamu inginkan nanti. Itu harus dikasih tahu sehingga kita mampu menunda kesenangan. Disiplin diri itu membuat kita mampu menunda kesenangan dan membuat kita mampu mencapai tujuan yang lebih besar. Bisa difahami ya? Saya tujuannya hidup bahagia, padahal dalam kebahagiaan itu adalah perasaan yang datang dan pergi. Sehingga kalau mau bahagia selama-lamanya nanti di surga. Kalau di bumi ya mau nggak mau ada sakit-sakitnya. Karena memang begitulah fitrahnya. Bahkan ketika kesedihan itu nggak ada, kebahagiaan rasanya hambar, betul nggak? Kita butuh pembanding. Untuk mampu merasakan kebahagiaan, itu butuh juga rasa kesedihan. Kalau bahagia terus lama-lama jadinya tidak terasa spesial. Karena biasa saja, tidak ada pembandingnya. Karena beginilah hidup. Kemudian selanjutnya, selain mengatur fokus, setelah kita mampu mengatur fokus, maka kita akan mampu bermuhasabah. Bermuhasabah, punya self-awareness, bisa mengevaluasi diri. Evaluasi diri ini harus didasari dari kesediaan untuk berkembang. Jadi kita punya yang namanya growth means mindset. Mindset mau berkembang, pola pikir mau menjadi lebih baik. Bukan orang yang fix mindset. Apalagi anak muda. Anak muda itu harus punya yang namanya kesediaan untuk berkembang. Sehingga jangan merasa cepat puas. Seperti tadi yang didahulukan oleh Mas Rifkil, teruslah merasa kurang ilmu, kurang amal, kurang ibadah, supaya kita mau berkembang. Mungkin kepercayaan diri itu bagus, kita butuh rasa percaya diri. Tapi jangan terlalu berlebihan. Kalau terlalu pede nanti jadinya tidak butuh berkembang. Karena saya sudah merasa cukup dengan diri saya. Nah ini makanya harus menyeimbangkan. Segala perasaan, dinamika dalam diri itu harus diseimbangkan. Pede ojo nemen-nemen, tapi rendah hati, tawadu itu yang proporsional. Tawadu itu jangan sampai bikin kita rendah diri. Tapi harus bikin kita rendah hati. Makanya kenapa segala sesuatu dalam hidup ini adalah tentang keseimbangan. Penting menyeimbangkan perasaan. Tidak boleh ada di titik ekstrim. Karena bahkan agama kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah kita yang di situ syarat tentang tawazun, tasamud, dan itidal, yang mana mencerminkan Islam rahmatan lil alamin, itu ada di tengah-tengah. Tidak Jabariyah, juga tidak Mu'tazilah. Mu'tazilah itu menuhankan rasio, sedangkan Jabariyah itu menyandarkan semuanya kepada Allah. Jadi kalau ada orang mencuri itu ya wis takdirnya Allah. Tapi Ahlus Sunnah tidak demikian. Ahlus Sunnah di tengah-tengah. Kita ini diberi kuasa untuk memilih tindakan kita, tapi segala peristiwa dalam hidup ini ada dalam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keyakinan kita. Karena kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya di tengah-tengah. Begitu juga seluruh dinamika dalam diri kita. Semuanya harus diseimbangkan biar tidak kepada titik ekstrim. Percaya diri baik, tapi kalau kepedean ya tidak baik. Tawadu, rendah hati baik, tapi kalau terlalu rendah diri juga tidak baik. Bisa difahami ya? Nah, evaluasi diri harus memiliki yang namanya mindset yang mau berkembang. Growth mindset, bukan fixed mindset. Apalagi anak muda. Anak muda di sini harus menghabiskan jatah gagalnya. Jadi kalau misalkan gagal, jangan ragu untuk bangkit lagi. Karena kita punya energi yang cukup, kita punya waktu yang luas untuk mencoba berbagai hal yang mungkin di situ bisa mendekatkan formula keberhasilan. Maka sebagai anak muda setidaknya kita menyadari bahwa waktu kita masih banyak dan gunakan itu sebaik mungkin untuk mendekatkan kita pada masa depan yang lebih baik. Karena dalam Al-Quran itu anak muda didefinisikan keren sekali. Saya menyampaikan ini di mana-mana. Bahwa dalam Al-Quran teman-teman tahu surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi, 7 pemuda yang lari dari kejaran Raja Dikyanus yang sampai akhirnya tidur selama 300 tahun lebih di dalam gua. Ingat nggak? Tahu nggak cerita itu? Tahu nggak dalam Al-Quran? Di situ diceritakan bahwa Al-Kahfi ini adalah 7 pemuda. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Innahum fityatun amanu. Mereka itu adalah anak muda yang beriman. Wazidnahum huda, maka Allah kasih petunjuk karena mereka
anak muda yang beriman. Dari kisah Ashabul Kahfi kita bisa tahu bahwa anak pemuda itu idealis. Pemuda itu memperjuangkan keyakinannya. Kok pemuda ini memperjuangkan keyakinannya dan punya iman, maka Allah akan mendatangkan petunjuk kepada para pemuda. Maka sebagai seorang pemuda hari ini harus punya iman yang kuat, harus yakin dan memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita terbaik kita. Bisa difahami ya? Kemudian selanjutnya adalah melampaui keresahan. Cara bermetamorfosa adalah dengan melampaui keresahan. Siapa yang nggak punya keresahan? Kita semua punya keresahan di setiap fase. Apalagi kalau sekarang dalam psikologi itu biasa disebut sebagai quarter life crisis. Dan itu di setiap usia itu ada tantangannya sendiri-sendiri. Ada fase yang harus kita lewati. Nah, fase-fase itu harusnya bisa menjadikan kita ini memiliki mental yang lebih kuat. Dengan apa? Dengan punya komitmen untuk melampaui keresahan. Bahwa misalkan standar sosial itu bilang bahwa kesuksesan ini diukur dari keberhasilan secara pendidikan, materi, ataupun kebahagiaan itu dilihat dari kepemilikan, keberlimpahan yang kita punya. Padahal kebahagiaan itu ada dari rasa syukur yang besar, rasa penerimaan, bukan dari kelimpahan. Nah, dari penerimaan itulah justru Allah itu akan mendatangkan banyak kebaikan. Jadi kan kita tahu, kita harus menyadari, kita harus memiliki yang namanya keyakinan. Kita harus memiliki yang namanya makna. Kita harus memaknai ulang segala sesuatunya dengan cara yang paling relevan terhadap diri kita. Tidak didikte oleh standar sosial yang mungkin tidak relevan untuk diri kita. Contoh misalnya gini, kalau perempuan tuh kadang punya standar kecantikan ya. Standar kecantikan itu seperti yang kita tahu di media sosial, kulitnya putih, mungkin ya seperti itu. Tapi ketika kita paham bahwa sebetulnya cantik itu relatif, betul nggak? Kata Mas Rifki ya saya paling cantik. Tapi belum tentu kata yang lain. Karena cantik itu relatif. Sehingga ketika kita memiliki standar kecantikan sesuai dengan apa yang ditampilkan oleh orang-orang di luar sana atau industri kecantikan, karena standar kecantikan itu dibuat oleh industri kecantikan. Dan kita lupa bahwa cantik itu relatif, maka kita akan berlomba-lomba untuk menuju pada standar yang sebetulnya nggak relevan, betul atau enggak? Karena terbukti di sana ya, kita terbang misalkan ke Amerika, di sana itu tidak ada produk whitening, adanya produk browning. Karena mereka sibuk tanning dan menurut mereka kulit yang coklat itu lebih cantik. Berarti kan kebalik-balik. Berarti standar bakunya itu tidak ada. Karena sebetulnya kita ini ahsanut takwim, sebaik-baiknya penciptaan. Kok kita mengklasifikasikan sendiri standar itu? Berarti tidak relevan. Karena cantik itu relatif, Allah itu sudah memberikan kecantikan kepada manusia bahwa kita ini adalah sebaik-baiknya penciptaan. Harus bisa memaknai seperti itu. Jangan tergiring oleh standar sosial yang tidak relevan. Kita punya pegangan hidup, yaitu syariat Islam. Yang sebetulnya ketika berbicara tentang Al-Quran dan hadis, kita selalu ingatnya hukum-hukum. Betul nggak? Padahal hukum di dalam Al-Quran itu hanya 1/8. Sisanya adalah kisah, sejarah, prinsip hidup, hikmah, banyak sekali dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran ini jangan hanya dibaca, tapi juga dipahami dan juga dipelajari supaya mendatangkan kemanfaatan maksimal untuk kita. Nah, kemudian melampaui keresahan ini juga harus didasari bagi orang, ketika kita melampaui keresahan, maka kita akan membentuk yang namanya konsep diri yang positif. Jadi karena kita mau belajar untuk melampaui ketakutan kita, saya takut ngomong di depan umum, karena saya takut diremehkan. Coba kita coba dulu, kita berani mencoba. Setelah mencoba ternyata tidak menakutkan itu loh ngomong di depan umum. Ternyata saya tidak seburuk itu. Lah dari situ kepercayaan diri naik dan akhirnya kita punya konsep diri yang positif. Kita belajar untuk melampaui keresahan kita satu persatu. Apa ketakutan terbesar kita? Coba lampaui itu. Asal masih baik ya. Misalnya saya takut terjun dari jurang. Iya saya juga takut. Atau misalkan saya takut menyampaikan perasaan saya kepada laki-laki yang saya suka. Lah, tapi itu beda lagi teman-teman kasusnya. Boleh nggak sih menyampaikan perasaan kepada lawan jenis yang saya suka?
Bahkan Sayyidah Khadijah saja menyampaikan niatnya terlebih dahulu untuk menikahi Nabi. Tapi dengan cara apa? Dengan cara yang tidak merusak izah dan juga ifahnya sebagai perempuan. Beliau tidak langsung nembak, apakah kamu nikah sama saya? Tidak begitu. Tapi beliau ini berbicara dulu kepada paman Nabi. Berbicara, mengatakan maksudnya. Kira-kira musyawarah keluarga itu setuju atau tidak. Dengan cara yang terhormat. Maka ketika perempuan ingin menyampaikan perasaannya, lakukanlah itu dengan cara yang terhormat. Kira-kira dia juga suka nggak ya sama saya? Misalnya mikir gitu dulu, harus hati-hati. Jadi ketika saya ngomong melampaui keresahan, tapi bukan berarti tanpa perhitungan. Kita harus punya kalkulasi. Bisa difahami ya? Tapi jangan sampai kalkulasi itu terbenam karena rasa takut kita. Jadi punya rasa takut nggak apa-apa, namun jangan menghentikan langkah kita untuk mau mencoba. Mencoba dengan tetap menggunakan kalkulasi, yang mana kalkulasi tersebut didasarkan kemampuan kita. Jadi biqadril imkan. Tadi kembali pada mengukur diri. Bisa difahami ya? Kalau Gen Z pasti ngerti, kalau kolonial nggak tahu lagi. Jadi kalau saya ini milenial, kalau Mas Rifkil itu kolonial. Kita beda 9 tahun. Kemudian yang selanjutnya adalah mau setelah melampaui keresahan, mau memperbaiki kesalahan. Jadi kalau misalnya dikatakan ada motivasi be yourself, jadilah dirimu sendiri. Saya tidak setuju dengan motivasi itu. Itu menjerumuskan menurut saya. Jadi kalau saya ngomong kasar, saya ngomongnya menyakiti orang lain. Dikatakan kamu ngomong menyakiti orang lain. Ya saya maunya be yourself, jadi diri saya sendiri. Kira-kira betul atau tidak? Tapi yang benar adalah be your best self. Jadilah versi terbaik dirimu dengan mau mengoreksi kekurangan dan terus mengembangkan diri. Itu cara untuk bermetamorfosa. Tapi mungkin itu nggak mudah, mungkin itu sakit. Tapi dengan begitu kita akan bisa melampaui diri kita yang kemarin. Karena kita mau mencoba terus memperbaiki diri. Mungkin bisa saya contohkan, saya ini introvert awalnya. Sebelum menikah saya lebih suka bergumul dengan buku-buku. Saya tidak terlalu punya banyak circle pertemanan. Sedangkan Mas Rifkil ini ekstrovert. Beliau ini bisa nemuin tamu dari pagi sampai pagi lagi. Sedangkan saya nemuin orang sekali sehari, saya sudah kecapean luar biasa. Teman-teman tahulah ya istilah introvert atau ekstrovert itu. Tapi kemudian setelah menikah, kita saling beradaptasi. Saya akhirnya mau untuk mencoba melampaui ketakutan saya yang saya kira ketika saya ketemu banyak orang itu saya akan lelah sekali. Saya bukan takut ngomong di depan umum, bukan. Tapi saya lelah gitu ketika harus berinteraksi terus-menerus. Tapi ketika bersama dengan Mas Rifkil, beliau ini relasinya di mana-mana. Jadi saya kan, apalagi saya istrinya dibawa terus. Akhirnya saya mau gak mau juga berinteraksi juga gitu. Aduh gimana gitu, awalnya saya kelelahan. Tapi setelah dibiasakan dan mencoba untuk melampaui diri saya yang kemarin, oh ternyata bisa loh berubah. Meskipun itu awalnya membuat saya tidak nyaman, tapi akhirnya saya semakin relevan. Jadi saya tidak punya dunia sendiri, tapi saya juga bisa berbaur dengan dunia orang lain. Bisa difahami ya? Jadi yang awalnya introvert, sini extrovert, ada di tengah, ambivert. Itulah pernikahan. Jadi yang dari titik kanan kiri menuju untuk kebersamaan dan berusaha beradaptasi terhadap kebiasaan satu sama lain. Itu nggak mudah, tapi bisa dijalani. Kemudian selanjutnya mungkin bisa saya selesaikan, waktunya sudah menipis, nggih? Ya sebentar. Kemudian yang selanjutnya adalah mencari makna. Kita selalu kebingungan mencari makna, apalagi Gen Z. Kita selalu dilihatkan bahwa kebahagiaan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya materi berlimpah. Karena sekarang ini eranya adalah globalisasi dan modernisasi. Padahal kebahagiaan hidup tidak ditentukan dari kelimpahan, tapi ditentukan dari rasa syukur. Justru kalau kita bersyukur, kelimpahan itu akan datang. Tapi kalau kita mengeluh, kelimpahan itu semakin jauh. Jadi penting memaknai hidup itu dengan benar. Makna kebahagiaan itu apa? Sejatinya kesedihan juga tidak lama. Nah, ini harus kita cari maknanya. Dan mungkin makna hidup teman-teman itu berbeda-beda. Makna kebahagiaan bagi teman-teman itu berbeda-beda. Tapi tetaplah maknai kebahagiaan itu dengan rasa syukur. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir, punya orientasi hidup yang benar. Punya orientasi hidup yang benar sesuai dengan tujuan perciptaan kita tadi yang seperti saya paparkan di awal. Dan kemudian
Ketika kita tahu tujuan hidup kita, maka kita akan menjadi hamba yang kafah, hamba yang sesuai dengan tujuan penciptaannya, dan orang yang selaras dengan tujuan penciptaannya, maka Allah akan menurunkan sakinah, menurunkan ketenangan di dalam hidupnya. Wa anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin. Karena sebetulnya sakinah, ketenangan itu diturunkan dari langit. Karena dalam Al-Quran wa anzala sakinatahu. Jadi ketenangan itu diturunkan. Jadi keterangan itu dari langit. Maka ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketika kita diremehkan, direndahkan oleh orang, kita ingat, kita tawakal kepada Allah. Kita tetap percaya bahwa Allah itu akan memberikan kita kebaikan. Dari situ ketenangan akan datang. Maka ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah, maka ketenangan hati itu akan didapatkan. Karena ketenangan itu ada di langit, bukan ada di bumi. Meskipun di bumi kita bisa tenang dengan hal-hal yang kita miliki, kita punya baju baru, kita bahagia, kita tenang. Tapi itu bertahan berapa lama? Hanya beberapa hari, beberapa minggu. Karena dunia ini adalah perhiasan, tapi perhiasan palsu. Sedangkan ketenangan yang hakiki itu ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teruslah menjadi pribadi yang berusaha untuk meningkatkan kapasitas diri dan kapasitas iman dengan bertawakal, dengan terus melampaui keresahan kita, terus berusaha menjadi yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.